itu nyata adanya. Di video kali ini kita kembali kedatangan narasumber yang sebelumnya pernah datang dan berbagi kisah di dalam Tungku Misteri. Atas permintaan atau request dari teman-teman, ibu guru ini saya hadirkan kembali untuk berbagi kisahnya yang lain. Karena ibu guru ini banyak sekali memiliki pengalaman kisah misteri atau berinteraksi dengan alam gaib. Maka dari itu saya mencoba untuk mengundang kembali ibu guru atau ibu Ratna untuk berbagi kisah di dalam Tungku Misteri. Ya, teman-teman, di depan kita sudah hadir kembali ibu guru atau ibu Ratna ya. Yang di video sebelumnya ibu guru ini telah berbagi kisah kepada kita dengan pengalaman-pengalamannya, tentunya pengalaman mistis ya. Ibu guru, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu udah menyempatkan waktunya lagi nih. Iya, datang kembali sama-sama. ke Tungku Misteri. Ya. Jadi sesuai requestan teman-teman, karena ibu guru itu kan waktu itu pernah bilang ya, ibu masih banyak ya pengalaman mistisnya. Jadi saya undang kembali ibu Ratna ini untuk datang lagi gitu. Nggak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa. Seru sih sebenarnya pengen bercerita, soalnya nggak semua orang bisa paham juga sih apa yang kita alamin. Kita memang harus mengalami dulu gitu ya, orang itu gitu kan. Karena betul sekali. Luar biasa lah orang-orang kayak gini. Betul. Jadi Ibu sekarang mau cerita yang di mana nih Bu nih? Sebenarnya cerita sih ada beberapa ya, mulai dari ada kiriman belatung ke rumah. Kiriman belatung? Ada kiriman belatung, sampai aku ditemenin sama anak kecil. Oke. Dan terus sama penunggu yang ada di rumah. Wow. Gitu. Di rumah Ibu ada penunggu? Ada penunggunya. Oke. Wah, lumayan seru nih kayaknya teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam bahasan mistisnya Ibu Ratna ini, saya cuma mau mengingatkan buat teman-teman yang suka dengan kisah-kisah mistis, jangan lupa untuk mendukung channel kita agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan buat teman-teman juga yang ingin berbagi kisah mistisnya atau kisah nyatanya di dalam Tungku Misteri, silahkan hubungi nomor yang tertera di dalam deskripsi ya teman-teman. Oke, kita mulai aja kisah Ibu Ratna ini dalam Tungku Misteri. Perkenalkan, saya Ratna Nurliani, saya seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pendidik di salah satu sekolah di daerah Sukabumi pastinya. Dan ya mungkin sudah ya kemarin ya sebagian yang ya, buat yang belum tahu ada yang video belum tahu, boleh sebelumnya ya. Betul. Yang belum kenal Ibu Ratna ya. Betul, ada beberapa sih sebenarnya, bukan beberapa ya, memang yang sudah diceritakan di video sebelumnya. Pastinya memang orang yang seperti saya atau orang yang memang punya kelebihan atau seperti kelebihannya sensitif gitu ya. Betul. Karena memang ya gitu tadi gitu, banyak hal yang memang kita alami yang kadang orang tidak paham. Salah satunya ada beberapa yang akan saya bahas di sini, ada 3 poin ya. Yang pertama, waktu saya mengajar di salah satu sekolah, karena memang saya mengajar itu nggak langsung ke SMA, saya di SD, di SMP juga, di salah satu SMP swasta di daerah. Oh, jadi Ibu sebelum ke SMA ini sempat di SMP ya? Betul, saya sempat di SMP saat itu. Nah, sekitar tahun 2014 ya, 2013-2014 saat itu. Ya, saya mengajar di salah satu sekolah. Memang sekolahnya memang bukan sekolah pada umumnya gitu kan, sekolah nonis lah bisa dibilang. Oh, sekolah nonis? Iya, nonis. Waktu itu
yang namanya sekolahan yang memang katanya selalu ada gitu kan. Tapi ya saya tidak begitu menghiraukan karena ya udahlah biasa aja gitu kan. Ya. Waktu pertama kali saya masuk ke sekolah itu memang biasa aja, nggak ada apa-apa. Ya biasa bergabung dengan guru-guru yang lain gitu. Cuman memang ada sekitar 2 hari atau 3 hari kemudian gitu kan, saya masuk ke sebuah kamar mandi. Berarti ini ibu baru masuk ke sekolah itu ya? Ke kamar mandi saat itu. Kebetulan ada salah satu guru agama di sana, memang baik orangnya. Dia nanya ke saya, Bu Ratna nggak kosong ya, katanya gitu. Nggak kosong apa gitu? Maksudnya kosong apa? Enggak, katanya. Bu Ratna di sini lebih hati-hati ya, dia bilang. Oh iya aja gitu kan. Mungkin karena anak-anaknya atau kayak gimana ya udah di skip kan, namanya juga sekolah pasti ada aja ya yang kayak gitu. Nah pas saya masuk, saya Bu Ratna mau kemana, katanya kan ditanya. Saya mau ke toilet Bu, ya udah sini saya ke toilet. Kebetulan toilet itu bukan toilet guru, toilet anak-anak gitu kan. Masuk ke toilet anak-anak, saat saya masuk agak-agak bau apa gitu kan, aneh gitu baunya tuh. Tiba aneh, bau kemenyan kayak gitu. Oh, bukan bau kamar mandi, Bu? Bukan, bau menyan. Terus di kamar mandi tuh bau menyan. Ya udahlah di skip, datang langsung ke kantor lagi gitu kan. Di kantor lagi. Ibu nggak jadi nih ke kamar mandinya? Kenapa? Ke kamar mandinya nggak jadi? Ke kamar mandi udah selesai dari kamar mandi tuh, selesai dari kamar mandi tuh buka pintu biasa lah gitu kayaknya. Kok agak bau-bau apa gitu kan, aneh tuh kan baunya. Ya udahlah skip aja sambil baca-baca gitu. Saya nggak ngelihat apapun, cuman bau aja. Pas tapi saya ibu ngerasa nggak enak karena bau itu kan. Nah akhirnya saya masuk biasa lagi, saya anggap ya udah skip aja lah gitu kan. Masuk ke kantor lagi. Nah si ibu ini, Bu Ratna dari mana? Dari kamar mandi Bu. Kenapa? Itu siapa yang di belakang ngikutin Bu Ratna? Lah siapa gitu kan? Itu siapa? Ada yang ngikutin ternyata. Udah katanya Bu Ratna baca-baca, akhirnya ya udah akhirnya baca-baca juga. Ada yang ngikutin, ternyata yang ngikutin itu sesosok gitu kan yang ada di sana, yang disebut dengan kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Ada kuntilanak merah juga di sana. Ibu ngelihat tuh? Teman yang ngelihat. Oh, yang ibu yang tadi tuh? Ibu yang tadi kuntilanak merah. Setelah ibu yang tadi nanya itu siapa di belakang, terus ibu itu cerita? Ibu cerita itu katanya warnanya merah katanya gitu. Oh gitu kan, ya udah biarin aja gitu sambil baca-baca lagi. Udah saya skip lagi, saya nggak mau terlalu nggak mau terlalu mendalami juga karena memang posisi saat itu kan memang sudah menikah, terus kan suami lagi merantau di Jakarta waktu itu. Jakarta, ya udahlah biarin aja gitu kan. Maaf Bu nih saya potong. Si ibu itu ngejelasin nggak? Maksudnya ngejelasin detail nggak sih itu apa namanya ngelihat sosok kunti yang? Iya dia ngejelasin. Pokoknya yang namanya kuntilanak itu kan berbaju detail ya, detail menceritakan tapi emang nggak kelihatan kan. Bajunya warna merah gitu kan di sana. Ya udah kata gue, udah Bu nggak apa-apa lah mungkin ya gitu. Ya udah baca doa aja gitu kan. Malamnya dimimpiin malamnya. Malamnya dimimpiin Bu? Dimimpiin malamnya. Dimimpiin itu waktu itu tuh saya di dalam mimpi itu saya memang ada di sekolah. Di sekolah. Nah di sekolah itu kan ada tangga ke lantai 2. Di lantai 2 ternyata saya ketemu sama sosok perempuan itu yang tadi disebutin. Yang disebutin itu ada ternyata lagi duduk pakai baju merah, tapi saya nggak ngelihat langsung apa nih gitu kan. Sampai saya deketin langsung menghilang. Nah besoknya saya cerita lagi sama si ibu, Bu saya ketemu dengan gini saya ceritakan semua. Ya itu yang ngikutin Bu Ratna tuh itu katanya gitu. Terus gimana dong sekarang? Ya udah biarin aja, baca-baca doa aja. Ya udahlah mungkin pengen perkenalan kali karena mungkin baru gitu kan. Di skip lagi akhirnya. Udahlah kita skip. Nah Bu, maaf Bu. Di dalam mimpi bisa dijelasin nggak Bu? Seperti apa sih Bu? Saya penasaran. Ya gimana ya? Duduk kayak duduk perempuan kayak begini. Gitu duduk gitu. Tapi nggak ngeliatin muka. Rambutnya panjang, pakai bajunya warna merah gitu semua. Memang di sana memang ada katanya seperti itu. Ya, akhirnya udahlah nggak mau dibahas lagi gitu, lewat gitu kan. Karena mungkin ya kenapa harus ngikutin Bu Ratna itu karena memang Bu Ratna memang sensitif katanya seperti itu. Ya udahlah memang kita mengakui ya seperti itu. Nah singkat cerita sudah tuh terus berjalan biasa lagi normal. Pas waktu saya latihan nari, kebetulan saya juga kan guru seni juga di sana kan, latihan nari dengan anak-anak tari itu setelah hujan gitu. Dilihat
lagi asik-asik nari gitu kan sama anak-anak latih, kok ada anak kecil itu pakai rok pendek tapi kayak bukan anak kecil kayak di kita, kayak orang Belanda. Oke. Kayak orang Belanda, rambutnya tuh pendek segini. Saya pikir ya anak-anak sekolah di situ, karena kan sekolahnya itu memang ada 2, SMP dan SD gitu kan. Mungkin anak SD sini kali gitu kan. Dia tuh ngeliatin sambil gimana ya, duduk tapi kakinya tuh uncang-uncang gitu kalau bahasa Sundanya. Uncang sambil ngeliatin nari. Diayun-ayun gitu ya. Diayun-ayun gitu kan. Agak enak juga nih badannya. Itu posisinya ada di sebelah mananya, Bu? Itu posisi di tangga itu. Oh, di tangga. Di tangga. Ini ngeliatin kok, anak kecil ngeliatin terus ya, apa dia nggak pulang, apa nungguin mamahnya atau yang gimana gitu kan. Ibu masih positif aja positif nih ya? aja gitu kan, nari lagi sama anak-anak. Aku tuh masih ada ngeliatin gitu kan, ngeliatin kita nari. Udah, si ibu datang, si ibu yang sensitif juga gitu kan. Berapa kenapa kok diam di situ nggak ngeliatin anak-anak? Enggak, tadi kayak ngeliat ada anak kecil gitu kan di sebelah sana. Siapa kok nggak ada? Tadi ada loh gitu kan. Mungkin udah pulang kali. Ya udah, si ibu itu diem kan, senyum-senyum gitu. Apa sih kok senyum-senyum? Bu kenapa sih? Enggak, katanya enggak kenapa-napa. Ya udahlah, main lagi gitu kan, main lagi. Saya pulang, saya mimpi itu anak ada. Mimpi lagi, Bu? Anak itu ngikutin ternyata. Oh, ternyata itu anak bukan anak sembarang anak. Kita ngikutin terus, ke rumah ya? Ngikutin ke rumah. Terus dia dalam mimpi itu suka pengen ikut. Gitu, pengen ikut katanya, suka pengen ikut katanya gitu. Yaudah, ikut biasa ya, biarin aja lah. Yaudah, kalau misalkan ikut aja, tapi jangan masuk ke rumah ya, tunggu di luar. Dalam mimpi ya? Luar. Yaudah, pokoknya kalau kemanapun pasti ngikut gitu. Nah, singkat cerita, pernah saya itu kemasukan si anak kecil ini. Dia bilang katanya jangan keluarin saya. Kayak anak kecil gimana sih ngomongnya gitu kan? Kerasukan itu. Dia bilang jangan bawa saya, jangan keluarin saya, jangan jauhin saya suka di sini gitu kan. Nah, ngobrol kan sama suami waktu itu. Ada gitu. Ya udahlah, kalau misalkan mau sok aja. Kadang aku juga berperilaku kayak anak kecil. Main gitu kan. Jadi pas posisi ibu kerasukan itu suami ada? Ada. Jadi memang, ibu berinteraksi nih sama suami nih. Karena memang kalau misalkan udah, karena kan yang ngejagain juga kadang suka ngikut masuk gitu. Kalau ada apa-apa sama pasti dia ngikut masuk gitu kan. Singkat cerita, selesai di situ. Nah, 2019-2020 saya kan sempat ada kejadian kena guna-guna orang. Guna-guna orang sampai yang kayak muntah darah itu, sampai saya keluar batu kan. Nah, kebetulan kan saudaranya suami itu memang sensitif juga. Terus ditanyain, teteh itu siapa yang ngikutin teteh, anak kecil, tapi dia mah ngelihatnya bukan anak kecil ternyata. Nggak kok, jangan dibuang, nggak sakit kan, jangan dibuang, biarin aja ikut sama teteh. Nggak, buang aja, jangan ikut teteh, dia negatif. Tapi kan ngeliatin ke aku, maka anak kecil biasa gitu kan ya, anak kecil Belanda. Enggak, dia bukan anak kecil Belanda katanya. Terus gimana? Ya udah, sok sekarang kita itu aja, baca doa segala macam gitu kan, dengan ritual segala macam. Pas saya lihat, sok teteh sekarang buka matanya, lihat dia itu siapa. Saya lihat ternyata dia bukan anak kecil yang saya lihat. Ternyata kayak semacam nenek-nenek tapi badannya kecil. Dia bertaring terus rambutnya pokoknya nggak karuan lah rambutnya gitu. Oh, jadi beda, Bu ya? Beda ternyata yang ngikutin itu. Ternyata bertaring, atas bawah bertaring. Mukanya memang nggak beraturan ya, Mas. Nggak enak banget. Iya. Jadi yang selama ibu lihat selama ini tuh beda ya? Beda. Dia menampakkan wajah aslinya. Menampak wajah aslinya. Ya akhirnya ya singkat kita dikeluarkan lah gitu. Alhamdulillah dia nggak ngikut lagi sekarang. Cuman kan mungkin memang dia juga tidak bisa mendekati langsung karena memang kan di belakang saya nggak kosong gitu kan. Ada yang ngedampingin itu ya, yang kemarin itu ada yang dari keluarga juga gitu kan, dari ya bisa dibilang turunan lah gitu kan, yang kayak gitu ada yang juga. Dan di rumah pun memang tidak kosong, ternyata memang ada di rumah pun. Di rumah ibu nih? Di rumah. Kalau di rumah itu pernah suami berinteraksi dengan yang ada di rumah. Ternyata di rumah itu bukan hanya 1, 2 ternyata.
Oke. yang ada di rumah itu, tapi dia tidak mengganggu ya. Tapi sebelumnya ibu tahu kalau di rumah ada yang Kalau nunggu? di rumah sebelumnya sih nggak tahu. Nah, itu- pas taunya di rumah ada yang nunggu itu gimana? Pas suami itu interaksi dengan yang ada di rumah Dengan sengaja atau gimana? tiba-tiba aja. Oh, tiba-tiba. Ternyata kata suami, dia tuh masuk, kata suami bilang ini ada nenek-nenek siapa Oke. yang suka ada di rumah gitu. Ternyata nenek itu suka nyapu di rumah, Di dalam rumah nih, Bu? nggak di teras rumah. Oh, di teras. Teras rumah suka ada nenek-nenek, katanya. Nenek bilang dia stay di sini dari dulu, udah lama, katanya nggak bisa diusir, dia itu tidak bisa diusir. Oke. Dan pernah memang ngelihat sekali di kamar mamah almarhum. Kalau dulu kan belum ditutup, belum dibuka ya, sekarang udah dibuka gitu, digemblong gitu. Jadi saat itu baju bekas, baju mau disetrika itu kan disimpan ya di kamar almarhum gitu. Iya. Karena memang mamah kan udah nggak ada, disimpan di kamar almarhum, disimpan sak di situ. Saya ngelihat ada nenek-nenek lagi duduk. Ibu ngelihat? Ya. Kalau Ngeliat. Suami nggak. Kayak nenek, tahu kan nenek-nenek yang rambutnya itu udah putih banget tapi udah tipis. Oke. Nah, bentukannya kayak gitu, dia lagi duduk. Duduk nenek-nenek gimana, pakai baju kebaya nenek-nenek lagi kayak gitu, lagi duduk. Tapi saya nggak ngelihat muka. Cuman tahu aja gitu, kayak siluet, tapi tahu itu nenek-nenek. Iya. Pas saya lihat lagi, kok nggak ada gitu kan. Nah, malamnya lah baru kata suami bilang, itu siapa yang nenek-nenek di rumah? Oke. Ya, saya nggak tahu, saya bilang gitu kan. Saya ingat-ingat lagi, ternyata oh ya udah, berarti memang udah bawaan dari situ. Udah dari awalnya ya, dari dulunya. Awal. Nah, selanjutnya ada di dapur. Di dapur itu, kalau itu ngeliatin ke teman saya pernah datang ke rumah. Nah, rumah sama suaminya. Kebetulan memang si teman saya itu memang sama sensitif banget, dia lebih jelas lihatnya. Yang jelas lihatnya, dia bilang ngobrol lah gitu dengan saya. Kata itu di rumah ada siapa sih? Kok ada makhluk di bawah kompor? Di bawah kompor? Di bawah kompor. Makhluk itu kecil, tapi dia ngikutin aku teh. Ngikutin ke kamar mandi, dia ngikutin. Saya langsung, aduh siapa dia ngikutin gitu kan. Takutnya nenek-nenek itu apa nenek-nenek atau bukan. Dia nggak ngejelasin tuh bentuknya kayak apa? Ngejelasin. Gitu. Oke. Ngejelasin, dia bilang, kata dia itu bentuknya itu dibilang genderowo bukan, tapi genderowo. Kalau genderowo kan gede ya. Iya. Kalau ini kecil. Tapi bentuknya kayak genderowo. Bentuknya kayak genderowo. Saya aduh, kata bilang, kok bisa gitu sampai ngeliatin ke temen gitu. Oke. Ternyata, tapi sebelumnya ibu pernah lihat nih? Kalau ngelihat enggak, tapi kalau didatangin dalam mimpi, aku itu selalu berinteraksi sama kayak gitu dalam mimpi. Oh, lebih sering dalam mimpi? Dalam mimpi, seringnya gitu kan. Sempat pernah dalam mimpi juga, aku inget banget itu lagi tidur, kayak ada yang ngelus rambut gitu kan. Saya pikir tuh suami lagi tidur gitu ya, sambil ngelus-ngelus rambut. Saya pikir itu suami, ternyata nggak ada siapa-siapa. Ternyata itu bukan mimpi, ternyata memang aku dielus-elus sama itu gitu. Lagi tidur ya? Lagi tidur gitu. Terus diliatin, ternyata bentukannya itu memang kecil, kayak cebol gitu, ya kecil. Tapi rambutnya gimbal, kukunya panjang, kukunya tuh panjang banget gitu, seginilah. Taring, seperti biasa taring, atas bawah, mukanya merah, matanya merah. Mukanya tuh penuh dengan darah. Seram ya Bu ya? Seram banget. Berapa kali tuh Bu Ibu ngelihat dia? Kalau ngelihat dia dalam mimpi tuh pernah sekali. Cuman kalau misalkan dibicarakan dia selalu ada. Oke. Gitu ya Bu ya? Ya, jadi sekarang pun ada ini. Kerasa ya Bu? Iya, ada. Itu. Oke. Ya itu ada gitu, sekarang pun ada. Jadi di-cut dulu sebentar ya. Oke, siap. Oke Bu, tunggu sampai aman aja. Aman dulu ya.
Bu, gimana, udah aman? Aman. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Terusan ada gangguan sedikit. Bukan gangguan ya, itu apa ya namanya? Saya juga ngerti nih. Oke ya. Ya memang begitulah. Ya gitulah pokoknya ya, bisa menilai sendiri lah. Yang pasti udah aman ya Bu ya? Insya Allah aman. Oke. Lanjut Bu. Tadi itu sampai mana ya? Dia pun ada gitu ya? Dia pun ada. Kalau diceritakan. Ceritain ada. Oke, yang di rumah itu, yang sebut dengan genderowo bukan. Dibilang kasarnya tuyul juga bukan, karena bentukannya itu emang kecil gitu kan, bertaring ke atas bawah. Oke. Oke Bu, Ya, tapi saya mau tanya nih, kejadian yang barusan ibu sadar gak? Sebenarnya kalau antara keserupan sama ada dua ya kalau nggak salah tuh, ada yang ketempelan, ada yang keserupan. Oh, ada dua dia. Bedanya apa tuh? Ya kalau salah tolong di itu ya. Koreksi. Setahu saya itu kalau ketempelan itu ya antara sadar nggak sadar gitu. Oh, itu ketempelan ya. Antara sadar nggak sadar. Kalau keserupan mah sampai yang suka pakai teriak-teriak, wah segala macam gitu kan. Sering lihat ya suka keserupan kayak gimana gitu kan. Ya itu yang bedanya antara keserupan sama ketempelan. Oke. Jadi kalau keserupan itu sama sekali nggak sadar dia ya. Karena kan dia masuk ada emosi juga gitu kan, suka banyak nih di sekolah-sekolah gitu kan, ada sekolah kesurupan masal gitu kan. Itu sebenarnya kalau kayak gitu memang ya itu tadi gitu, karena memang dia labil, terus ada energi negatif yang masuk, jadi antara sadar nggak sadar gitu. Oke, tapi saya pastikan nih ibu sekarang udah aman nih. Udah aman sih, beda dengan yang tadi, walaupun ya masih ada sih di belakang. Oke. Karena kan kalau yang kayak karena kan kalau yang kayak begitu itu ibarat kita lagi ngomongin orang gitu. Iya. Karena kita tahu misalkan kita lagi ngomongin si A, terus si A-nya ada, ayo lu ngomongin gue ya, kayak gitu. Ya kalau misalkan orang yang nggak kuat ya pasti akan menjadi kesurupan tadi. Iya betul. Oke Bu, jadi setelah kejadian itu dia menampakkan lagi nggak? Enggak. Oh enggak nampakin lagi, tapi sering kayak suka lebat gitu ya. Suka lebat, suka ada. Kadang suka tiba-tiba di dapur rame. Jadi dia tuh apa sih maksudnya tuh, dia tuh pengen tinggal di tempat itu, apa emang dia duluan yang tinggal di situ gitu, apa gimana? Jadi kalau misalkan si yang makhluk gak jelas ini gitu ya, disuruh yang kukunya panjang itu, jadi kayaknya dia itu dari kebun yang dulu, yang sekarang udah jadi rumah. Oh, jadi rumah ibu tuh dulunya kebun. Jadi rumah aku, terus di pinggir itu ada kebun. Nah, di situ, dari situ. Jadi berarti dia emang udah lama ya? Karena emang dia nggak mau katanya untuk pergi dari situ. Kadang kalau orang-orang yang benar-benar sensitif itu, kalau dulu tuh rumah tuh kan memang tidak seperti sekarang ya. Dulu mah disekat gitu kan. Jadi kalau misalkan ke ruang tengah itu, temen yang sering ngerasa itu kayak ada yang ngeliatin gitu. Jadi memang kalau misalkan orang baru ke situ suka diliatin. Oh, dia ngeganggunya sama orang baru. Ngeganggu nggak nih? Itu istilahnya ngeganggu nggak sih? Keganggu dong ya? Sebenarnya sih antara ngeganggu enggak tapi ngeganggu gitu. Iya. Kalau kita sih, saya sama suami sih bilangnya ya udah, kalau misalkan kamu mau di situ silakan, tapi jangan sampai menampakkan diri ke orang-orang gitu. Orang-orang yang misalkan mau bertamu tuh dilihatin atau itu jangan gitu. Paling kalau misalkan mau menampakkan atau kayak gimana, bolehlah ke kita aja gitu. Jangan sampai melihat ke orang, kasihan. Soalnya kan rumah itu kan ibaratnya istana ya gitu kan, pengen orang tuh nyaman gitu kan ada di rumah, paling kayak gitu aja sih. Pengen. Jadi setelah itu aman tuh, dia tuh nggak ini lagi ya, nggak usil-usil lagi ya? Nggak, pernah sekali usil. Pernah menyerupai suami, tapi bayangan doang. Menyerupai suami? Pernah. Oh gitu. Waktu pas bukan maghrib ya, pas puasa kemarin, pas ini kan sahur ya, kan jam 3 bangun tuh. Jam 3 bangun, saya lagi di dapur. Ibu sendiri tuh di rumah? Enggak, sama suami masih tidur posisi, ya kan. Rumah lagi masak gitu kan. Lihat, tahu gitu. Saya tahu lah kalau misalkan suami kayak gimana gitu kan. Kok suami ada gitu, bah gitu kan. Kok dia tidur? Nah, tadi siapa yang lewat gitu kan. Kadang suka jalannya kayak gitu aja sih. Cuma suka saya marahin gitu sih, lu ngapain sih kayak gitu kan. Soalnya kan nggak takut juga sih, memang takutnya tuh menyerupai suami, itu aja yang ngeri gitu. Iya betul. Kalau misalkan untuk bayangan oke lah gitu kan, tapi kalau udah menyerupai itu bahaya banget. Buat ke sayanya juga bahaya. Terus kadang kalau misalkan kayak gitu suka diajakin ngomong gitu, dimarahin lah kasarnya.
marahin, dibilangin janganlah kayak gitu, ngapain gitu, kalau misalkan di sini aja gitu, pakai bahasa Sunda gitu. Kalau di sini aja, nggak usah menyerupain apapun, jangan ngagetin. Dan beruntungnya tuh bukan beruntung ya, ya ini emang udah jodoh ya, ibu tuh berjodoh dengan suami yang ya bisa dibilang paham lah gitu ya, Bu. Paham juga. Iya, kayak barusan kejadian kayak gitu, coba saya juga bingung nih kalau suami ibu nggak tahu apa-apa gitu ya. Iya, pasti kebingungan ini kita semua. Tapi sih biasanya ya Bang, kalau misalkan orangnya memang udah paham, walaupun dia tadinya kosong, gitu kan, kosong, bisa kebuka sendiri. Oh gitu. Iya, bisa kebuka sendiri. Gitu. Paling. Ini juga dari tadi masih ada terus ini. Kerasa ya Bu ya? Kerasa banget. Tapi masih aman lah ya, masih aman lah. Dikendalikan lah ya. Masih bisa dikendalikan, karena kan jadi ya gitulah, pokoknya intinya kayak gitu memang ada, dan sosok itu akan ada terus gitu. Iya, seperti ibu tadi bilang dari awal kan, kalau misalkan kita belum mengalami mah nggak bakalan percaya. Akan percaya. Apa harus ngalamin dulu apa gimana? Harus ngalamin dulu kayaknya, harus percaya. Oke, ibu selain itu ada lagi Bu? Masih banyak pasti ya? Masih banyak, sampai dikirimin belatung di rumah pun ada gitu. Itu tuh kejadiannya setahun yang lalu itu. Kejadiannya itu waktu itu di pas sholat itu, inget banget, malam Selasa, sholat Isya jam 8:30 malam. 8:30 malam, inget banget itu pas tahiyat kedua, pas ruku tuh. Terus ngeliat di sejadah itu ada belatungnya tuh bukan kecil, gede, gemoy, gede banget gitu. Di sejadah tempat di sejadah sujud ya? Dari awal sholat ada? Nggak ada. Nggak ada. Pas sujud ya, pas ruku kan kaget dong, otomatis berhenti gitu sholatnya juga, langsung batal gitu kan, sampai bilang bah gitu kan, ini ada belatung gitu. Kata dia udahlah, dibuang lah sama suami kan. Banyak tuh belatung. Itu baru satu itu. Yaudah lanjutin lagi sholatnya, kan belum batal, dia bilang ya udah sholat lanjutin, selesai. Biasa pas atahiyat akhir, assalamualaikum nih, posisi tuh kayak gini posisinya ya, posisi kayak gini. Terus di belakang tuh ada bekas kresek paket gitu kan. Kresek, nah kayak gini bunyinya, kresek gitu kan. Gini, apaan nih gitu kan. Pas assalamualaikum dilihat dong, itu banyak banget belatungnya Bu. Belatung banyak banget di situ. Saya panggil lagi kan suami, bah ini kenapa ini banyak kayak gini, coba lihat di kasur. Nah kasur posisi kayak gini sama, lihat tuh di kasur, di kasur ada. Pas dibuka selimut, mikirnya sih mungkin ini kali belatung dari kucing, bangkai kucing, karena kan ada kucing yang suka lahiran kan, gitu kan, di atas. Tapi kan logikanya kalau misalkan ada belatung nggak mungkin jatuh juga, karena emang udah beda banget gitu, nggak ada bolong lah gitu kan. Pas dilihat, mungkin iya kali dari situ gitu kan. Yaudah coba dilihat lagi di selimut gitu. Dan anehnya itu di bawah selimut ada. Di bawah selimut? Di bawah selimut. Ini selimut nih. Saya buka selimutnya. Lah ada di bawah selimut. Logika dong, nggak mungkin dong masuk. Di atas selimut nggak ada? Nggak ada. Di bawah situ itu langsung semua tuh langsung. Astagfirullahaladzim, ini apa gitu kan. Sampai suami itu yaudah dibersihin sama suami. Itu 3 hari 3 malam. Sampai kena kepalanya suami itu kayak dijatuhin gitu. 3 hari 3 malam nggak berhenti tuh Bu? Ada terus tuh? Ada itu 3 hari 3 malam. Sambil baca-baca gitu, baca doa gitu kan. Sampai itu tuh bau banget kamar. Ya kita juga sempat nanya gitu kan sama orang yang paham. Dia bilangnya udah nggak usah dipikirin gitu kan, nggak usah dipikirin, anggap aja ini pelebur dosa. Nah, pelebur dosa di situ. Sampai 3 hari itu memang rumah itu kayak ada orang yang tinggi gede banget di pojokan kamar. Di kamar ibu? Di kamar itu. Tapi pas 3 hari 3 malam itu jangan dulu ditidurin gitu, jangan jadi dikosongin ya? Dikosongin gitu kan, dikosongin di situ. Memang selama 3 hari suami itu ngambilin selama 3 hari 3 malam itu. Dan si airnya itu anehnya tuh berubah jadi bau busuk. Jadi si belatungnya dimasukin ke air. Terus si airnya tuh berubah jadi bau, yang tadinya putih gitu, jernih gitu air, jadi bau. Sampai kena kepala suami tuh jatuhan gitu, kayak dijatuhin gitu, kalau bahasa Sunda diaurkeun gitu. Kayak diaurin ditebar gitu ya. Ditebar gitu kena kepala tuh sampai gitu. Itu sama 3 hari 3 malam. Dan ya kita wallahu alam ya itu apa gitu. Yang penting setelah kejadian kayak gitu, alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada lagi.
Cuman memang yang ada di rumah ini nggak, anehnya tuh yang ada di rumah itu nggak berani masuk ke kamar. Gak berani masuk Nggak kamar, masuk ke Bu, ya? kamar. Oke. Mereka pun dia di bawah itu di dapur kebanyakan sekarang. Oke Bu, ternyata luar biasa ya cerita Ibu. Aduh, saya juga sampai gak bisa ngomong nih. Iya. Ternyata banyak banget kisah-kisah misterinya, ya pengalaman pribadinya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja cerita Ibu Ratna atau Ibu Guru di video kali ini ya. Tapi saya yakin ini masih banyak nih Ibu Guru ini kisah-kisahnya. Sih, cuman tahan dulu lah ya, jangan dulu sekarang. Cuman dikarenakan kondisinya mungkin ibunya udah apa namanya ya cukup sampai di sini aja gitu ya. Iya, sampai di sini dengan alasan apapun itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih penasaran dengan kisah-kisahnya Ibu Guru ini, silahkan tulis di kolom komentar aja ya teman-teman. Oke, Ibu Guru atau Ibu Ratna, terima kasih udah menyempatkan datang kembali ke Tungku Misteri dan berbagi kisahnya. Lumayan ya, serem banget Bu, saya jujur merinding saya. Ya teman-teman, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dibantu channel kita agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan buat teman-teman juga yang punya cerita-cerita mistisnya, jangan dipendam sendiri teman-teman, silahkan berbagi di Tungku Misteri dengan cara menghubungi nomor yang tertera di deskripsi. Baik, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.